pendidikan kewarganegaraan, materi sumber hukum nasional, dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, apa sih itu sumber hukum nasional? Sumber hukum nasional adalah dasar acuan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Sumber hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu material dan yang kedua adalah formal. Sumber hukum material biasanya termuncul dari kebiasaan masyarakat atau adat istiadat. Kalau formal berarti berasal dari undang-undang dan jurisprudensi atau yang lainnya. Jenis-jenis sumber hukum nasional itu ada 6. 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 nomor 13. Yang ketiga adalah hukum adat. Selama sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat adalah jurisprudensi, utusan tetap yang menjadi rujukan hakim. Kelima adalah traktat atau perjanjian internasional berupa bilateral atau multilateral. Dan yang keenam adalah doktrin atau pendapat ahli hukum sebagai rujukan interpretasi. Selanjutnya ada peran sumber hukum nasional. Ada 4 ya. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Kedua, menjadi dasar pembentukan peraturan baru. Ketiga, menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Dan yang keempat adalah mewujudkan keadilan sesuai nilai Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, peraturan perundang-undangan. Pengertiannya yaitu aturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, berlaku umum dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Berfungsi menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu hierarki perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki itu apa? Hierarki adalah susunan atau tingkatan yang disusun secara berurutan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kalau kita biasanya sebut dengan tingkatan yang terstruktur.Tingkatannya sendiri atau hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama itu adalah ada UUD 7. Negara RI tahun Yang pertama adalah UUD 1945. Kedua, ketetapan MPR. Dua, Ketiga, ketetapan peraturan MPR. perundang-undangan. Tiga, Keempat undang-undang adalah atau peraturan pemerintah. PPU. Kelima, Empat, peraturan presiden. peraturan Keenam, pemerintah peraturan PP. daerah atau provinsi. 5, peraturan Terakhir, presiden peraturan daerah, atau kabupaten, perpres. dan kota. Keenam, peraturan. Berikut adalah keterangan-keterangan per nomor atau per poin. UUD 1945 yaitu norma dasar dan sumber hukum tertinggi. Materi muatan UUD 45 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan lain-lain. Yang kedua adalah TAP MPR atau ketetapan MPR. Putusan MPR bersifat penetapan.
MPR ini sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atas bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat besheaking. Yang ketiga adalah UU atau Per-PPU. Per-PPU peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jika Perpu ini tidak mendapat persetujuan, maka Per-PPU ini harus dicabut. Materi muatan sama dengan materi muatan undang-undang. Yang keempat adalah PP, peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah Perpres atau peraturan presiden melaksanakan PP atau perintah UU ditetapkan juga oleh presiden. Selanjutnya adalah Perda provinsi, kabupaten atau kota. Ini mengatur otonomi daerah dan kebutuhan daerah. Ada tingkatan atau 3 kategori, yaitu pada provinsi yang dilakukan oleh DPRD di tingkat provinsi bersama gubernur. 2. Perda kabupaten kota yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota. Dan yang ketiga, peraturan desa yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya kepala desa. Kesimpulannya adalah sistem hukum Indonesia bertingkat dan terstruktur. Semua aturan harus sesuai UUD 1945. Sumber hukum itu tidak hanya tertulis, tetapi juga adat, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Hierarki peraturan menjaga keteraturan dan kepastian hukum di Indonesia. Thank you for watching, semoga bermanfaat.